Selamat siang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi kelancaran, kesehatan ya dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing. Oke, ini saya mau tanya ke anak saya ya. Mau nelpon, mau memastikan karena kabarnya kemarin-kemarin itu ada banyak yang salah paham menanyakan ke saya masalah suntik vaksin ya. Jadi alhamdulillah beberapa bulan ini untuk suntik vaksin yang di Taiwan itu lancar. Banyak sekali PMI yang di luar sana yang sudah vaksin ya. Dan sebagian dari anak-anak saya juga sudah suntik vaksin yang pertama kali. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Terus ini beberapa hari ini Taiwan juga mengeluarkan vaksin sendiri ya, buatan Taiwan sendiri, nama Mandarinnya Kaotuan ya. Terus itu dari anak saya itu ada 2 orang ya yang udah laporan ke saya itu yang sudah divaksin Kaotuan ya, made in Taiwan sendiri. Nah itu saya mau nanya ya, kondisi dia atau efek sampingnya apa dan keluhannya apa, apakah dia ada gejala yang lainnya, saya mau tanyakan ke mbaknya. Jadi saya biar semuanya pada nggak khawatir, nggak salah paham, nggak beritanya nggak simpang siur ya, karena masalah vaksin memang banyak yang belum paham ya. Jadi saya mau nelpon, mudah-mudahan diangkat sama mbaknya. Halo, selamat sore Mbak. Halo, Mbak Tini. Kamu, halo? Dengar nggak? Jelas nggak suara? Suaranya jelas nggak? Ini Lause mau nanya, ya. Kamu tanggal berapa dibawa majikan suntik vaksin yang made in Taiwan, yang Kaotuan itu? Tanggal berapa? Yang udah suntik itu? Vaksin. Tanggal 24. Tanggal 24 ya? Ya. Terus boleh diceritain ke saya nggak? Ada efek sampingnya nggak? Kamu ada gejala apa selama sesudah suntik itu? Sesudah vaksin? Malamnya nggak bisa tidur karena ngerasain yang lengannya habis disuntik itu sakit tak? Oh, jadi kayak bekasnya jarum, bekas suntikan itu kayak sakit ngilu gitu? Iya. Bengkak nggak Mbak? Bengkak nggak? Enggak. Terus 3 hari baru hilang. Oh, 3 hari. Tapi kamu ada panas nggak, demam gitu? Ada gejala lain? Enggak ada? Enggak. Alhamdulillah. Jadi kamu nggak ada gejala lain ya selain bekas suntikan itu kamu merasa ngilu gitu ya? Apa kayak sakit jarum gitu ya? Ya. Oke. Terus sekarang udah normal kembali kan? Cuman 3 hari aja. Iya. Tapi kamu ada istirahat pas malamnya, kamu kan merasa nggak enak jarum gitu. Terus siang harinya selama 3 hari itu kamu ada istirahat nggak? Apa ya aktivitas biasa? Aktivitas biasa. Oh, aktivitas biasa, nggak apa-apa? Nggak pusing? Nggak apa-apa, nggak. Oh, karena ini kenapa saya tanya? Karena banyak informasi yang kemarin baru ya, itu banyak yang udah suntik vaksin yang buatan Taiwan, yang Kaotuan itu banyak yang beritanya banyak yang meninggal, banyak yang sakit gini-gini. Tapi itu cuman isu aja. Ya memang setiap orang itu kan kondisi dan daya tahan tubuhnya kan beda-beda, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah sampeyan yang sudah sudah menjalani vaksin, ya toh, sudah suntik, kamu baik-baik saja ya. Cuman keluhannya kalau efek sampingnya 3 hari agak ngilu itu di bekas suntikan itu masih wajar ya. Iya. Jadi sampai sekarang kamu juga oke-oke aja, baik-baik aja kan? Oke. Kamu sampai sekarang ada nggak merasa takut atau gimana gitu? Ada nggak perasaan takut? Nggak ada ya. Oke. Tapi cuman kalau pas waktu 3 hari itu memang takut ya kamu ya? Pasti ya nggak mikir takut apa ya.
yang penting mikirnya Bismillah sehat lah, niatnya cari rezeki gitu. Iya. Oke, bagus. Jadi makanya saya mau kasih tahu ke teman-teman juga. Jadi nggak usah khawatir yang sudah suntik vaksin atau yang belum suntik vaksin kayak gitu loh ya. Iya. Terima kasih infonya ya Mbak. Ya, sama-sama lah. Oke, semangat, jaga kesehatan selalu. Amin ya Rasul, makasih. Entar kalau udah suntik vaksin kan kamu kalau misalnya mau libur kan nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya suntik udah vaksin atau belum vaksin itu misalnya mau libur nggak masalah. Iya. Oke, ya udah. Tapi masih mikir di rumah masih butuh duit. Oh iya, berarti nggak usah libur dulu. Iya, lagian kan kamu kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah kan banyak. Jadi harus bisa hemat ya. Harus bisa memanajemen uangnya, digunakan sebaik mungkin. Kamu harus punya banyak tabungan ya. Ini masih mau beli sawah dulu. Alhamdulillah ya, semangat, tak doain loh ya. Ya. Tak doain semoga lancar. Oke. Amin. Terima kasih ya. Ya. Bye bye. Bye-bye. Oke, itu tadi mbaknya yang satunya. Ini saya masih ada lagi karena yang laporan ke saya yang suntik Kautuan ya, itu ada 2. Yang satunya di Mbak Dian namanya. Mudah-mudahan diangkat juga. Jadi kan kalau bisa saya dengerin dari 2 orang. Jadi efek sampingnya gimana gitu loh. Mudah-mudahan diangkat. Tapi saya nggak semayan sih. Sambil nunggu diangkat ya, saya mau cerita. Jadi sambil nunggu diangkat, saya mau cerita gini. Ada sebagian teman-teman yang pengen libur, itu terus majikannya, dia izin libur, boleh nggak libur kayak gitu. Tapi majikannya itu masih melarang ya, kamu belum suntik vaksin, jadi jangan keluar, jangan libur dulu. Sebenarnya itu kalian nggak usah khawatir ya, ini kita udah divaksin atau belum, itu kalau masih kita maksudnya mau keluar, mau liburan apa itu nggak masalah ya. Kalian nggak usah khawatir karena sekarang gejalanya yang positif yang corona itu semakin membaik. Jadi nggak separah yang waktu di lockdown itu ya. Jadi waktu siaga 3 itu kan memang parah ya, nggak ada kegiatan, nggak ada, tapi sekarang mulai saat ini sudah semakin membaik, jadi kalian nggak usah khawatir. Tapi kalau memang majikan masih melarang ya kita juga nggak boleh maksa. Ya mudah-mudahan yang belum vaksin nanti segera daftar vaksin ya, dan yang sudah daftar masih menunggu jadwalnya ya, itu juga harus sabar. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Semua masalah vaksin mau merek apa sih, Moderna, mau Eri, mau Astra, mau apa itu ya, Kautuan dan lain sebagainya, itu semua tergantung daya tahan tubuh kita. Jadi kondisi kita itu gimana. Jadi tidak ada masalah lah ya, karena kalau misalnya efek sampingnya yang paling umumnya itu cuma panas, demam kayak gitu 3 hari, udah minum obat Panadol kayak apa itu juga udah sembuh ya. Jadi nggak ada yang kalau lemes, kalau apa, kadang ada juga yang alergi ya, alergi kulit, alergi mulut, apa kayak sariawan itu juga ada. Jadi masing-masing itu beda-beda. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Ini makanya saya kasih penjelasan biar maksudnya yang udah pernah suntik yang made in Taiwan itu juga nggak ada apa-apa. Tapi yang lainnya, yang anak-anak saya yang udah suntik vaksin yang Eri yang bahasanya EZ itu juga nggak apa-apa ya. Banyak semua yang lancar, nggak ada masalah. Oke, nanti saya tunggu telepon lagi, nanti saya itu lagi ya. Ini masih belum diangkat. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Jadi tadi mbaknya pas saya telepon dia belum ngangkat, mungkin masih sibuk ya. Ini sekarang saya udah di rumah, terus mbaknya udah chat saya katanya bisa ditelepon. Kita mau telepon dulu. Saya minta penjelasan dari mbaknya masalah vaksin yang dia udah suntik vaksin itu.
selamat malam. Halo, malam Mas, maaf ya. Enggak apa-apa. Tadi siang kamu sibuk ya? Sibuk banget. Sibuk banget. Di Taipei. Oh, di Taipei. Di Taipei. Mas, besok mau ke Ciayi besok. Oh, besok ke Ciayi. Kok suaranya nggak kenceng ya? Halo? Ya, yang kenceng dong. Iya. Nggak kedengeran ya? Udah kedengaran sekarang. Ini loh, Lase mau nanya. Kemarin kan kamu juga menanyakan ke saya ragu masalah vaksin yang made in Taiwan yang Kautuan itu loh ya. Iya. Karena kamu sebenarnya kan sudah divaksin, terus tapi kamu khawatir. Kamu vaksin tanggal berapa? Ingat nggak? Bulan berapa? Tanggal berapa? Tanggal 28, Sabtu kemarin. Oh, baru Sabtu kemarin. Nah, terus setelah divaksin, kamu ada gejala apa atau efek samping apa yang kamu merasakan sekiranya aneh kayak gitu? Ya ada sedikit. Apa? Itu apa? Kan emang udah biasanya saya kan sering pusing, sakit kepala gitu. Pas hari pertama Sabtu suntik itu nggak apa-apa hari Sabtunya, pas hari Minggunya itu siangnya ini apa badannya agak nggak enak gitu, bawaannya pengen tidur aja, terus dikasih istirahat 2 jam, tidur, terus gitu. sorenya kerja lagi, terus malamnya itu nggak bisa tidur, detak jantungnya itu kenceng banget lah. Kamu sebenarnya masalahnya kamu nggak bisa tidur itu kamu panik ya toh, atau memang takut, ya? Bawaan takut atau bawaan memang itu efeknya kayak dari vaksin? Nggak tahu. Kayak ini kayak ada seseknya sedikit, cuman ini detak jantungnya tuh kenceng banget tuh. Emang saya kalau minum obat yang dosisnya terlalu tinggi itu kayak gitu. Kamu overdosis berarti dengan kayak ini loh ya, kuoming, kayak alergi obat kayak gitu. Jadi kamu sebenarnya kayak sesak nafas. Lah kamu minum obat karena apa? Minum obat itu sakit kepala. Oh, karena kamu katanya boleh. Karena kamu sakit kepala jadi kamu minum obat itu. Tapi loh, bukan itu yang aku takutin, bukan. Kan itu di videonya Mbok Cikrak itu kan katanya kalau pemerintah Taiwan tahu aku suntik vaksin yang itu katanya bisa itu kan. Maksudnya ada itunya katanya bisa dikurung katanya. Nggak ada masalah loh, nggak ada masalah berita itu. Makanya ada kadang orang nge-share, asal apa kayak gitu, belum ada penjelasannya gimana, berita yang belum pasti gimana, udah banyak yang nge-share kayak gitu loh. Lah makanya kemarin kok kamu ngasih video itu, sebenarnya saya juga tahu, cuman saya nggak begitu menanggapi karena orang Taiwan sendiri aja nggak ada komen, nggak ada pernyataan gimana gitu loh. Jadi justru memang ada yang kayak fatal sampai meninggal tuh memang ada ya toh. Tapi cuman 4 sama 5 orang lah, kalau nggak salah 5 orang apa 4 orang kayak gitu beritanya. Aku juga ngomongnya gitu. Cuman kan di situ kan bilangnya 40. Oh, itu mungkin salah ngomong dianya, salah mengucapkan. Jadi dia kan maksudnya video itu juga sudah klarifikasi kok. Jadi nggak usah dipikirkan. Terus ini kan kamu satu, memang kita dari kantor ya, maksudnya dari anak kita itu yang bersedia suntik made in Taiwan yang Kautuan ini cuman sampean sama satunya namanya Mbak Tini. Lah Mbak Tini tadi siang juga udah saya telepon. Dia udah ngasih penjelasan ke saya, dia tidak ada masalah, hanya saja bekas suntikannya itu, bekas jarum itu ngelinu gitu loh. Jadi memar tapi 3 hari dia udah sembuh. Tapi hari pertama memang dia nggak bisa tidur karena dia juga panik, merasa nggak enak, nggak nyaman kayak gitu loh. Iya, rata-rata juga gitu. Itu apa anaknya majikan yang satu ini yang aku tinggal di sini bareng juga kayak gitu katanya ngomong kayak gitu. Berapa hari itu nggak bisa tidur. Aku juga semalam jam 4 tuh bangun, jam 4 bangun ngerasain nggak enak lagi. Kayak apa ya, kayak nafas tuh kayak mau berhenti gitu. Terus aku bangun sebentar, minum, terus tidur lagi. Alhamdulillah paginya enak lagi. Jadi kan sebenarnya nggak apa-apa. Lagian keluarga majikan kamu kan juga vaksinnya sama dengan kamu mereknya, ya kan? Iya. Jadi nggak apa-apa lah Mbak, ya nggak usah khawatir.
Justru kalian bisa vaksin di Taiwan, mau model apa, mau maksudnya vaksinnya yang bagaimana itu nggak masalah. Karena sing penting kembali ke daya tahan tubuh kita memang beda-beda. Ada yang habis divaksin panas, ada yang biasa, ada yang lemas 3 hari, ada yang alergi, kayak bibirnya pecah, mulutnya, lidahnya itu pecah-pecah, yo ada. Kan saya ngelihat juga video-video yang beredar di sosmed gitu loh. Jadi selama kamu masih baik-baik saja ya toh, kamu sampai sekarang nggak ada efek samping apapun, nggak usah khawatir ya. Iya. Nah nanti kalau kamu pulang kan udah nggak perlu lagi khawatir, kan udah divaksin ya, dari Taiwan gitu loh. Iya, majikan tuh mentinginnya, maksudnya soalnya mau pulang. Iya harus. Jadi kan di sini kalian di sini di Taiwan dikasih ada kesempatan baik, ya udah vaksin aja nggak apa-apa. Toh semuanya aman kan ya, obatnya aman. Terus nggak kayak di Indonesia. Saya bukannya menjatuhkan nama Indonesia loh ya. Cuman isu-isunya ada yang vaksinnya palsu, ada yang cuman di apa itu disuntikkan nggak ada obatnya kosong, ada yang pokoknya macam-macam. Jadi kan miris banget, justru malah lebih miris berita dari Indonesia daripada di Taiwan gitu. Jadi kalau kamu ada kesempatan vaksin di sini itu syukur alhamdulillah ya. Nah makanya saya memastikan biar teman-teman juga tahu. Oke ya, makasih infonya ya. Berarti kamu tinggal nunggu vaksin yang kedua ya. Iya. Oke. Oke, ya udah semangat jaga kesehatan. Hah? Mau tanya sebentar. Itu kemarin tuh kan katanya itu aku kan sama anak Andiri kan saudara, terus rumahnya juga deketan, di sininya juga deketan, di sininya deket banget. Itu dia konfirmasi kemarin itu katanya mau pulang bareng, itu bener apa enggak? Saya juga sebenarnya masih ragu. Dia minta kalau bisa pulangnya barengan sama kamu, dia ngasih tahu kayak gitu. Oh, ngomongnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya bilang kan agensi udah tahu, jadi kita proses nggak apa-apa. Mudah-mudahan kan kalian satu agensi, maksudnya satu sales, satu kantor. Jadi mudah-mudahan bisa dibarengin ya. Oke, nanti biar diatur sama kita, oke ya? Ya wes. Sama-sama. Kamu jaga kesehatan ya Mbak. Iya Tase. Oke, semangat. Yo, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi sudah sekarang ada penjelasan dari mbaknya. Jadi anak saya itu yang suntik Kautuan ya, yang made in Taiwan, vaksin yang made in Taiwan itu 2 orang, semuanya nggak ada masalah. Hanya awal-awalnya suntik aja mereka karena saking tegang, khawatir, panik, jadi mereka ada pusing, ada yang pertama tadi ngilu ya, apa itu di sininya sakit kayak gitu. Tapi alhamdulillah mereka berdua sudah biasa aja, tetap beraktivitas sampai sekarang, nggak ada masalah, nggak ada keluhan. Jadi kalian yang mau suntik vaksin pokoknya nggak usah khawatir, tetap berdoa ya. Semuanya sudah ada yang ngatur, jadi kalian tetap semangat, kerja baik-baik ya. Oke, itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel saya, yang sudah bantu subscribe, bantu like, komen, serta share ke teman-temannya. Saya ucapin terima kasih banyak, tetap semangat. Wassalamualaikum, bye-bye. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya, selamat beraktivitas ya. Ini saya lagi di taman istirahat siang ya. Di dekat kantor saya ada taman namanya Cengkong Kocai ya. Ini suasananya, tapi ini karena jam belum jam kerja ya, jadi jam 12 seperti ini suasananya sepi. Nah ini kalau sebenarnya kalau pas siang pas pagi sama sore rame. Ini beratus-ratus PMI dari berbagai negara, Filipina, Vietnam, Indonesia ya. Itu pada di sini bawa pasien, bawa orang tuanya itu ya, yang dijaga akong ama, bawa anak, bawa anjing, banyak sekali. Jadi yang pada keluar di sini. Nah ini sepi karena jam 12, cuman saya lagi istirahat habis makan siang. Ini sekarang lagi mau nganter mbaknya, mau nabung ke kantor pos. Nih mbaknya di sini. Halo. Kamu duduk di sini dong, samping saya, ntar aku tanya. Di sini sebelah sini. Mbaknya lagi nyiapin uang ya teman-teman. Dia mau nabung ke bank pos. Ya, itu lagi dihitung dulu uangnya. Jadi nungguin saya ya. Jadi ini saya mau sedikit cerita ya buat ke teman-teman semuanya.
Ini ceritanya juga begini ya, mau menceritakan mbaknya ini. Mbaknya siap toh ditanya-tanya sama saya? Siap ya? Oke. Jadi ini atas persetujuan mbaknya ya. Jadi saya mau nanya dia. Jadi begini ceritanya. Nasibnya seseorang itu nggak ada yang tahu ya, hanya Allah yang tahu. Jadi kita niatnya dari Indonesia itu mau kerja, mau sekali kontrak itu kan 3 tahun ya. Di Taiwan tuh sekali kontrak 3 tahun. Niatnya dari Indonesia sana baik-baik kerja ya, tapi sebenarnya alhamdulillah mbaknya ini baik sekali. Mbaknya juga bahasanya banyak perkembangan ya. Kalau saya ngobrol pakai Mandarin itu dia juga ngerti kayak gitu. Tapi ya harus pelan-pelan. Terus ini mbaknya datang tahun berapa, Mbak? 2019 Desember. Berarti nanti bulan Desember nanti kamu 2 tahun ya? Iya. Ya, jadi udah mau 2 tahun ya. Jadi ceritanya dia awalnya kontraknya itu jaga ama dari Indonesia sana kita kasih jaga ama. Amanya masih sehat, masih bisa jalan, tapi ya pikun, cuman kayak gitu kan? Iya. Keterangannya sama dari kita ya. Nah, setelah itu kita mbak ini terbang ya, dari Indonesia terbang ke sini, diantar sama saya. Kamu waktu itu saya yang antar ya, masih ingat kan? Masih. Nah, itu amanya itu ternyata masih bisa jalan, tapi dia orang kampung ya, sebenarnya kan tinggalnya di Hsinchu. Amanya ini juga asalnya dari orang kampung ya. Dia pakai bahasa bukan bahasa Thai, bukan bahasa Mandarin, tapi pakai bahasa Kejawa. Kejaren itu orang kampung, ya kan? Terus habis itu ama ini susah kalau misalnya mau komunikasi sama mbaknya, susah. Mbaknya ngertinya kan sedikit-sedikit Mandarin, tapi keluarga ama ini bisa Mandarin semua. Nah, awal-awalnya dia nggak ada masalah ya, walaupun amanya masih bisa jalan, apa-apa sendiri itu masih biasa. Ni hao, ni想要看我在我在录影，嘿，没关系。你要散步吗？Ini ada ama-ama lagi kepo, ngelihatin saya, kok saya ini ngomong sendiri gitu loh mungkin. Tapi saya di depan saya kan ada kamera, ini ama ada yang kepo, jadi dia tanya. Oke, saya lanjut. Jadi mbaknya awalnya tuh nggak ada masalah ya. Cuman udah berapa lama gitu, kamu kayaknya ada ngadu ke saya ya. Kok amanya nggak mau dimandiin, nggak mau dia jaga, nggak mau dipijit, nggak mau ditemenin kayak gitu. Nah, saya bilang, Mbak, sabar, pelan-pelan, kamu adaptasi dulu beberapa bulan, pasti kayak gitu. Memang ya bener aja lah, maksudnya nggak terlalu merepotkan kita ya, nggak harus ganti pampers, nggak harus apa kayak gitu. Jadi amanya tuh apa-apa sendiri, bahkan masak pun masih sendiri. Tapi ini kadang saya nggak percayanya, kondisi ama ini sudah tua banget loh ya. Udah berapa sih umurnya? Nggak tahu. Umurnya itu udah tua, tapi amanya tuh masih bisa ngapa-ngapain sendiri. Pokoknya nggak ada orang lain yang mendekat dia tuh nggak ada ya. Jadi anaknya pun, cucunya pun ya, atau Mbak PMI-nya ini nggak sama sekali nggak boleh deket sama dia gitu loh. Tapi alhamdulillah Mbak ini bisa bertahan sampai sekarang ini ya. Berarti udah 1 tahun lebih. Pokoknya Desember nanti 2 tahun. Karena mbaknya ini di sana juga majikannya juga masih, maksudnya untuk mengawasi aja amanya supaya nggak jatuh. Tidurnya juga sekamar sama ama tapi beda ranjang. Tapi karena mbaknya ini nggak ada kesibukan ya, nggak ada kesibukan yang harus dikerjain selain ya bantu bersih-bersih. Masak juga enggak ya kamu ya? Masak juga enggak. Ama juga bisa masak sendiri kayak gitu. Jadi mbaknya ini disuruh bantuin jagain cucunya majikan. Tapi kalau siang hari aja ya, kalau malam kan enggak tidur sama kamu. Jadi siang hari itu bantuin momong gitu, karena orang tuanya si anak-anak ini pada kerja kayak gitu. Nah, ini selama ini sudah berlanjut mau 2 tahun itu. Nah, karena sekarang anak-anaknya kan semakin tumbuh besar, jadi anak-anaknya tuh sekolah kayak gitu. Mbak ini nganggur lagi kayak gitu, karena yang dijaga sekarang cuma 1 anak yang paling kecil. Itu umur berapa yang kamu jaga? 1 tahun lebih itu. Ini mbaknya di samping saya ya, kamu agak ke sini, say.
Nah, kelihatan ya. Jadi mbaknya ini yang terakhir jaga anak umur 1,5 tahun. Nah, karena anaknya juga nggak terlalu, si amanya tadi juga di rumah nggak kerja, tapi orang tuanya si anak ini kerja. Jadi dia kalau misalnya nggak majikannya nggak terlalu sibuk ya jagain anak tadi, karena memang jobnya bukan jaga anak. Jobnya mbak ini bukan jaga anak, jadi jaga ama. Karena saking bingungnya majikan, amanya nggak mau dijaga siapapun, si anak-anaknya juga udah nggak butuh banget harus dijaga, mbaknya ini disuruh kita jemput, udah nggak pakai lagi gitu loh, nggak membutuhkan mbak lagi. Akhirnya kita jemput Lose hari apa saya jemput kamu ya? Hari Selasa ya, hari Selasa kita jemput. Nah ini sekarang kita udah bawa mbaknya interview majikan yang baru, jadi nggak usah khawatir kayak gitu loh. Jadi namanya nasibnya kita nggak ada yang tahu. Harapannya mbak ini kan kerja 3 tahun ya di majikan, satu majikan. Rencananya planningnya itu 3 tahun tuh mau pulang, mau ngerawat anaknya juga, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Sekarang udah dibalikin, jadi nggak sampai finish kayak gitu. Nah otomatis sekarang harus kontrak baru lagi di majikan yang baru. Tapi kamu masih bersedia ya kontrak baru lagi, insya Allah ya. Oke, nah ini yang saya mau ceritakan ke teman-teman itu ya seperti itu. Jadi kita nasibnya nggak ada yang tahu, tapi karena kita tetap bertanggung jawab ya mbak ya, kamu nggak usah khawatir, kita banyak job ya. Justru kalau majikan nggak mau itu kita gampang, tapi kalau sampai kamu yang bilang nggak mau, itu kita tuh dipersulit sama majikan, yang nggak boleh lah, yang alasannya nggak ada penggantinya lah, yang pokoknya alasannya macam-macam lah. Kalau udah dipersulit kayak gitu, prosesnya itu lama. Kadang kan dalam hati kamu, aku udah nggak betah di sini, nggak kerasan di sini, majikan memperlakukan saya begini, pelit lah apa, jahat lah apa kayak gitu. Kalau kamu bilang yang nggak mau pengen pindah majikan, nggak langsung segera diproses sama majikan. Jadi kita mau memproses kamu, tapi majikan itu yang berbelit-belit, melarang kamu nggak boleh pindah lah, ya toh, mempengaruhi kamu yang lain-lain. Pokoknya intinya dia tidak menyetujui kalau kamu pindah majikan. Tapi karena sekarang yang nggak mau pakai lagi kamu, ini gampang ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, pasti kita cariin majikan yang terbaik buat kamu. Toh kemarin juga udah interview ya, alhamdulillah. Sekarang mau kerja apa aja sama, mau ikut orang yang sederhana kelas menengah ke bawah, mau ikut sultan, mau ikut orang yang gimana, itu pekerjaannya hampir sama, hanya kita kesiapan mental saja ya. Nah kalau udah begini ya, makanya jadi kita ya, kamu kan nggak ada kesalahan ya. Jadi saya salutnya tuh kamu nggak ada kesalahan, walaupun kamu jobnya nggak jaga aman, tapi kamu nggak ada kesalahan sama sekali. Justru kamu jaga anak itu saya yang salutnya, kamu bahasanya cepet nangkep, cepet bisa ya toh, padahal kamu baru mau 2 tahun, tapi kita ngajak ngobrol apa itu kamu paham, ya udah cuman itu aja kan bahasa. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, sering ngobrol kan gampang ya. Nah ini Lose yang salutnya kedua lagi, mbak ini tadi izin ke saya mau ke bank ya, mau banknya kantor pos ya, rekeningnya itu. Nah saya tanya, kamu kok punya tabungan? Saya bilang gitu, saya iseng nanya, katanya iya Lose saya nabung di sini. Udah banyak belum tabungannya? Lumayan loh ya. Terus saya nanya lagi, biasanya mbak-mbak itu yang kerja di sini kan nggak ada, maksudnya yang nabung itu hanya ya sebagian tertentu, banyak yang udah dikirim ke keluarganya untuk biaya anaknya, untuk rumah, bangun rumah, beli tanah, beli sawah, pokoknya lah beda-beda ya permasalahannya. Nah makanya ini saya bingungnya kok kamu, bukan bingung ya, maksudnya saya penasarannya kok kamu nabung di sini, padahal saya jarang sekali ngelihat yang kayak gitu, hanya beberapa aja ya yang punya tabungan di sini. Itu saya salutnya, alhamdulillah. Saya tanya, kenapa nggak dikirim semua? Saya bilang gitu. Enggak loh, ternyata selain dikirim ke keluarganya, mbak ini punya tabungan sendiri di sini. Nah itu salut sekali. Terima kasih ya, udah buat ini loh, inspirasi teman-teman juga ya toh, buat motivasi juga. Jadi kalau punya gaji nggak semuanya harus dikirim ke Indonesia. Emang anak butuh, suami, keluarga juga butuh, orang tua juga butuh. Tapi kita di sendiri juga harus memikirkan kebutuhan kita.
ini misalnya kamu nggak ngeluarin uang di sini, setidaknya kamu punya tabungan. Kalau yang di rumah habis, kamu punya tabungan di sini, itu bagus, ya toh? Sama saya juga kayak gitu. Jadi kita kerja, jangan capek. Kita udah capek kayak gini, nggak istirahat, nggak apa ya. Terus hasilnya kita tidak bisa nanti kita menikmati, ya atau kita jadi korban. Ya memang semua udah direncanakan sama kita, udah diniati. Saya mau kerja cari uang, kayak gitu, cari duit, cari pengalaman. Ya jangan sampai lah uangnya dihabisin sama keluarga, ya toh. Nanti kita kecewa. Kalau cuman kecewa, nggak apa-apa. Kalau kita sampai depresi, sakit, gila dan lain sebagainya kan sayang ya. Jadi kita harus pintar juga loh ya. Oke, jadi saya salutnya di sini. Saya sangat salut mbaknya punya tabungan di sini. Mbaknya juga nggak terlalu banyak permintaan. Jadi ya semoga kamu nanti ke depannya dapat majikannya yang baik, kerjaannya baik, lancar, kamu sampai finish kontrak. Iya toh? Kamu di sini juga libur kan? Ya juga dikasih libur juga kan yang di majikan pertama. Cuman kamu mabuan orangnya. Mabuan tuh susah. Nggak ada temennya. Ntar temennya happy kamu kayak gitu. Naik kereta mabuk. Lah iya, kamu naik apa-apa mabuk. Jadi harus minum antimo dulu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu diberi kesehatan, panjang umur, lancar segalanya. Oke? Ya udah sekarang langsung antar kamu ke bank ya, ke kantor pos, kamu nabung. Pokoknya tetap semangat. Ada pesan nggak buat teman-temannya? Nggak ada. Kamu malu ya? Oh, ya wes, nggak apa-apa. Pesennya buat teman-teman semuanya, Mbak. G. Kenal saya ya? Oh, subscriber sini, Mbak. Saya lagi nge-vlog. Ternyata ada subscribernya yang lagi lewat ngelihatin Lase. Salam kenal ya. Kerjanya di mana? Ini di sini. Nomor berapa? 15. Oh, mau kemana? Mau beli makan buat nenek. Ini lagi ngonten. Oh iya. Aku nonton terus. Ya, makasih ya, Mbak ya. Ya, sehat selalu juga. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, ketemu sama fans saya. Kebetulan tinggalnya di apartemen sini. Dia ngelihatin pas saya ngomong sendiri. Terus Mbak, terus saya bilang nggih gitu. Ternyata dia subscriber saya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga mood, jaga kesehatan selalu. Semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih. Cayo, bye-bye.